Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bertatap muka, menjalin tali silaturahmi dalam pengajian rutin kita ini. Meski secara virtual, semoga tidak mengurangi khidmatnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kita pada pengajian ini bernilai sebuah ibadah dan mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Adapun peserta pengajian kita pada pagi hari ini yaitu seperti biasa ada dari Yayasan Muslim Jambi dan juga dari Majelis Guru baik TK maupun SD Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi dan juga dari staf dan karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Dan juga telah hadir bersama kita pemateri kita pada hari ini yaitu Al-Mukarram Ustadz Zuhad Mastuki. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kami mohon kesediaannya kepada Bapak Elpis untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Pada Bapak kami persilahkan. Pada Pak Elpis, mohon untuk membacakan doa, Pak. Oke, ya, maaf Pak Akbar, sinyal silang timbul di sini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'atika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'atika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'atika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wa nafah minal hisab. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wa sallallahu sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Elvis Priyadi yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu acara inti kajian Islami yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Zuhad Masduki MAG. Adapun tema kita pada hari ini yaitu menjadi pribadi yang amanah. Pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto, yang kita hormati Ketua Umum Ibu Aryani Lasmawati MPSI Psikolog, yang kita hormati Ketua Bidang Pendidikan, Ketua Umum Bidang Pendidikan Ibu Profesor Dr. Nur Hayati MSc AGR. Yang saya hormati para guru dan para staf Sekolah Islam Al-Azhar 57. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian Islami virtual. Tema kita hari ini adalah menjadi pribadi yang amanah. Ada dua hal yang perlu kita jelaskan. Pertama adalah istilah menjadi. Menjadi itu sebuah proses. Kalau kita kembali kepada Al-Quran untuk menjadi, itu ada beberapa ayat yang terkait. Pertama surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri mereka maksudnya adalah sikap mental. Sikap mental dari pribadi-pribadi yang membentuk masyarakat yang akan membawa kepada perubahan. Sikap mental itu ditentukan oleh input yang diberikan kepada mereka oleh guru-gurunya. Maka di sini guru menjadi penting perannya untuk memberikan sesuatu, mentransformasikan sesuatu kepada peserta didiknya. Sehingga peserta didik akan memahami dan menguasai sesuatu yang itu akan membentuk sikap dan kepribadiannya. Nah, ini ayatnya. Jadi menurut ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, pelaku perubahan itu dua. Pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk Allah itu memberikan nilai-nilai, norma-norma, ajaran-ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian pelaku perubahan yang kedua adalah manusia itu sendiri, dengan cara memahami, menginternalisasikan makna dan pengertian dari ayat-ayat itu, kemudian mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian, apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu akan terwujud di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sehingga terjadi perubahan. Salah satunya adalah amanat itu. Nah, amanat nanti harus kita pahami, harus kita internalisasikan ke dalam diri kita,
lalu kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita ketemu di surat Al-Anfal ayat 54. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah satu nikmat yang diberikan kepada satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada dalam diri mereka. Kalau ayat yang kedua ini secara spesifik Allah bicara nikmat yang dianugerahkan kepada manusia. Jadi apakah nikmat itu nanti akan dikembangkan oleh manusia sehingga membawa kepada kemakmuran, membawa kepada kebaikan, membawa kepada kemaslahatan secara umum, itu akan terjadi sebaliknya. Nikmat itu justru akan mengantar kepada siksa kepada manusia. Jadi nikmat justru bisa menjadi pangkal terwujudnya siksa karena ulah manusia itu sendiri. Nah, perubahan nikmat menjadi nikmat yang lebih besar atau menjadi sebaliknya itu juga tergantung dari sikap mental orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelaku perubahan nikmat juga dua. Pertama Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat itu kepada manusia. Yang kedua adalah manusianya itu sendiri. Bagaimana dia kemudian merespon dan menggunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat akal. Ini harusnya difungsikan sebagaimana anugerah ini diberikan kepada manusia sesuai fungsinya. Harusnya dikembangkan dengan cara belajar sampai tingkat yang setinggi-tingginya. Sehingga kalau ini dilakukan, maka Allah di dalam Quran berfirman, la in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Ini penambahan dalam arti penambahan secara terukur. Bisa diukur berapa penambahan nikmat itu. Dan syukur yang dimaksud di sini adalah syukur dengan anggota badan. Yaitu memfungsikan nikmat itu sebagaimana tujuan nikmat itu dianugerahkan kepada manusia. Bukan sekedar syukurnya dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Jadi syukur pada level yang paling tinggi. Memfungsikan nikmat sesuai tujuan nikmat itu dianugerahkan kepada manusia. Sehingga ini akan mengantar kepada lahirnya, wujudnya nikmat yang lebih besar, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud. Jadi Allah akan menambah, la azidannakum, pasti aku tambah. Contoh yang paling konkret, kalau orang belajar hanya sampai tingkat SD, dia jadi pegawai negeri, maka dia hanya masuk golongan 1. Kalau dia sarjana, maka dia masuk golongan 3. Dan gajinya juga beda antara golongan 1 dan golongan 3. Kalau dia menjadi dosen, dia bisa menjadi profesor, maka gajinya akan lebih besar lagi. Nah, jadi jelas terukur penambahan nikmatnya itu dari yang masuk golongan 1 atau nanti masuk golongan 2 kalau itu SMA atau masuk golongan 3. Ruang penggajiannya juga sudah berbeda dan nominal gajinya sudah berbeda. Ini contoh yang paling konkret. Nah, sekarang kalau ada orang cari ikan di laut dengan mancing, mengail, pakai pancing, maka dia boleh jadi akan mendapatkan beberapa ekor ikan selama berjam-jam. Kalau dia pakai tangan kosong, boleh jadi dia nggak dapat, nggak ada ikan yang bisa dia tangkap. Tapi kalau orang menciptakan jaring, nah dengan jaring itu dibawa oleh kapal, maka dia akan mendapatkan jumlah ikan yang lebih besar. Kalau dia pakai jaring dan pakai kapal pukat harimau, maka dapatnya pelipatannya ratusan kali. Dia bisa dapat dalam sehari dalam jumlah bertonton ikan dari laut. Nah, ini contoh bersyukur dengan
anggota badan, menfungsikan nikmat sesuai tujuan nikmat itu dianugerahkan kepada manusia. Sehingga Allah betul-betul akan menambah nikmat itu secara terukur kepada mereka-mereka yang mensyukuri nikmat itu tadi. Nah, jadi ini semua tergantung dari sikap mentalnya manusia. Bagaimana tergantung sikap mentalnya manusia. Baik, jadi kalau kita bicara menjadi, seperti judul kita hari ini, menjadi pribadi yang amanah, maka untuk menjadi apa, itu harus ada perubahan sikap mental. Perubahan sikap mental itu ditentukan oleh input yang diterima oleh orang yang diharapkan akan berubah itu. Dan input itu ditransfer oleh orang-orang yang berkompeten, terutama ini para guru dari tingkat TK, tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke tingkat perguruan tinggi. Termasuk kajian-kajian yang kita lakukan seperti ini. Ini adalah dalam rangka untuk menginternalisasikan makna-makna dari apa yang kita kaji ke dalam diri kita, yang selanjutnya akan kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, maka kalau ini sudah masuk, mana-mana itu sudah terjadi proses internalisasi, maka nanti akan terjadi evolusi, perubahan dari dalam, karena kesadaran masing-masing orang yang sudah menginternalisasikan makna-makna tadi itu. Baik, saya kira ini pengantar untuk kajian kita. Jadi ini penjelasan tentang makna menjadi. Nah, mau menjadi apa saja, itu saya kira nanti prosesnya akan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada ayat lain yang mendorong kepada kita untuk punya tekad yang kuat untuk menjadi itu. Ini termaktub di surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian bertutur kata atau meyakini sesuatu? Lima taqulun ma la taf'alun, tetapi kamu tidak melakukannya. Kabura maqtan indallahi, besar dosanya di sisi Allah kalau kamu mengatakan sesuatu malah taf'alun, tetapi kamu tidak melakukannya. Ini maksudnya adalah orang yang memiliki pengertian-pengertian, tetapi dia tidak punya tekad untuk melaksanakan apa yang sudah dia pahami itu. Nah, dalam berbagai aspek. Nah, gitu. Oleh karena itu, ayat ini mendorong kepada kita semua untuk supaya kita punya tekad, punya greget untuk melaksanakan. Kita sekarang melihat ya, banyak orang pinter, banyak orang punya kecakapan, tapi tidak melakukan apa-apa karena dia tidak punya tekad, tidak punya greget untuk berbuat itu. Nah, gitu. Jadi sesuatu itu akan terjadi, akan berubah, akan terwujud kalau kita punya tekad untuk melaksanakan. Kalau kita tidak punya tekad melaksanakan, ya tidak akan terjadi perubahan apapun. Nah, ini ayat yang kedua yang mendorong kepada kita untuk supaya kita punya greget itu tadi. Maka ini harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Maka salah satu caranya adalah dengan cara kita itu mendisiplinkan kepada diri kita masing-masing untuk punya kebiasaan melaksanakan tuntunan-tuntunan yang ada di dalam agama kita. Baik, ini saya kira yang pertama ya, penjelasan tentang menjadi itu. Nah, yang kedua, sekarang kita bicara tentang amanat. Menjadi pribadi yang amanat. Amanah itu apa? Di Al-Quran kita ketemu beberapa ayat yang menyuruh kepada kita untuk menunaikan amanat-amanat. Salah satunya kita ketemu di surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanat-amanat kepada para pemiliknya. Mari kita lihat dulu penjelasan tafsirnya itu apa. Amanat-amanat itu apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat itu adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila saatnya tiba atau bila diminta oleh pemiliknya. Nah, itu amanat. Amanat itu lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. Jadi dia percaya bahwa orang yang diberi amanat betul-betul akan bisa menjaga apa yang diberikan kepada yang bersangkutan itu. Nah, agama kita mengajarkan bahwa amanat atau kepercayaan adalah asas keimanan. Asas keimanan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang terjemahannya tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah. La imana liman la amanata lahu. Selanjutnya amanah yang merupakan lawan dari khianat ini juga merupakan sendi dalam kita berinteraksi dengan orang lain dalam semua bidang kehidupan, dalam bidang politik, dalam bidang keagamaan, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi. Amanat itu menjadi sendi di dalam kita berinteraksi dengan siapa saja. Kalau tidak memegang amanat, maka kita akan mengalami kebangkrutan dan orang akan memutuskan hubungan dengan kita. Nah, amanat tersebut membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan kepada pihak lain, sehingga kita akan dipercaya oleh pihak lain itu. Nah, jadi di dalam ayat ini tadi perintahnya itu menunaikan amanat-amanat. Nah, bukan hanya satu amanat saja. Nah, di atas kita lihat terbaca bahwa ayat ini menggunakan bentuk jamak, bukan amanah, tapi amanat. Hal ini karena amanat bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi ada juga amanat itu yang sifatnya non material, dan ini bermacam-macam. Nanti akan kita lihat macam-macamnya apa saja. Semuanya diperintahkan oleh Allah agar itu ditunaikan. Ada amanat antara manusia dengan Allah. Ada amanat antara manusia dengan manusia lainnya. Ada amanat antara manusia dan lingkungannya. Ada amanat antara manusia dengan dirinya sendiri. Nah, nanti masing-masing ini memiliki rincian. Dan setiap rincian harus dipenuhi walaupun seandainya amanat yang banyak itu hanya dimiliki oleh seseorang. Nah, ini makna dari surat An-Nisa ayat 58. Kemudian yang kedua, kita ketemu di surat Al-Mu'minun ayat 8. Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini dari ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Nah, salah satu indikator kesempurnaan iman seorang mukmin itu adalah dan mereka yang terhadap amanat-amanat mereka dan perjanjian mereka adalah pemelihara-pemelihara. Jadi orang-orang yang betul-betul bisa menunaikan amanat-amanatnya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa amanat itu lawan dari khianat. Itu adalah sendi utama kita berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau ini sampai kita langgar, maka kita akan mengalami masalah di dalam interaksi kita dengan orang lain. Nah, tadi juga sudah kita sampaikan, amanat ini membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin bagi kedua belah pihak, yang selanjutnya melahirkan keyakinan dan kepercayaan. Mari sekarang kita lihat rincian dari amanat. Amanat yang berada dalam pundak manusia itu paling tidak mencakup 4 aspek. Yang pertama,
antara manusia dengan Allah. Seperti ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Nah, ibadah-ibadah yang harus kita lakukan itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atau istilahnya itu melaksanakan semua perintah-perintah agama dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Itu amanat Allah kepada kita yang harus kita tunaikan. Maka kalau kita siap dan bisa melaksanakan ini semuanya, kita akan menjadi manusia yang tingkat religiusitasnya itu tinggi. Baik secara formal dalam pelaksanaannya maupun secara aktual di dalam implementasinya di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena yang namanya perintah-perintah agama itu ada dua dimensi. Dimensi formalitas dan dimensi yang ada di balik formalitas itu. Misalnya sholat. Formalnya kan dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Ini formalnya, syar'inya begitu. Nah, tetapi pesan yang ada di dalam sholat itu dinyatakan di dalam Al-Quran, tanha anil fahsai wal munkar. Berpotensi mencegah pelakunya, orang yang sholat itu, melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, jadi kita seharusnya di dalam melaksanakan amanah-amanah ibadah ini harus sampai pada yang kedua itu. Tidak sekedar sholat itu hanya takbiratul ihram lalu salam. Nah, bukan hanya sekedar itu. Tapi harus menangkap makna yang ada di balik formalitas yang kita lakukan itu. Nah, ini amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang itu harus kita tunaikan. Nah, ini kalau kita hitung perintah-perintah agama itu jadi banyak ya. Jadi kalau kita menggunakan frame-nya itu rukun Islam, ya yang 5 itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ditambah yang lain-lain. Nah, termasuk kafarat-kafarat. Kalau orang melanggar aturan-aturan agama, maka dia kena denda. Nah, denda-denda itu bagi pelanggar-pelanggarnya harus ditunaikan, harus dibayarkan sesuai yang telah ditetapkan oleh ajaran agama itu. Nah, baik. Jadi ini yang dimaksud amanat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti Bapak Ibu membuat rincian sendiri. Jumlahnya itu yang diperintahkan itu ada berapa, yang masuk kategori wajib ada berapa, yang masuk kategori sunah muakkad ada berapa, yang masuk kategori sunat biasa ada berapa. Nah, misalnya gitu ya. Lalu larangan-larangannya, yang masuk kategori haram ada berapa, yang masuk kategori makruh ada berapa, yang masuk kategori mubah, yang lain-lain di bawahnya ada berapa. Nah, gitu ya. Silakan dihitung sendiri. Termasuk dalam kategori yang pertama, antara manusia dengan Allah itu, amanat antara manusia dengan Allah itu juga misalnya nadar. Nadar itu masuk. Nadar itu artinya tekad untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita punya tekad untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama, berniat untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, maka niat nazar itu harus ditunaikan. Misalnya, saya ingin setiap minggu sholat tahajud paling tidak 5 hari. Nah, itu harus ditunaikan. Itu tekad ya, itu tekad. Atau tiap malam mau sholat tahajud. Nah, itu harus ditunaikan. Nah, gitu. Karena dia sudah bertekad, sudah berniat. Ini yang dimaksud dengan nadar. Nah, makanya di surat Al-Insan itu disebutkan nanti orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu salah satunya ini yufuna bin nadri. Mereka-mereka yang memenuhi nadar-nadar mereka. Jadi nadar yang dimaksud oleh ayat ini bukan nadar masrut. Kalau nadar masrut itu nadar bersyarat. Nadar bersyarat itu misalnya begini. Ada orang sakit, tidak sembuh-sembuh. Lalu dia bernadar, kalau aku sembuh, maka aku akan memberi bantuan kepada anak-anak yatim. Kalau aku sembuh, aku akan memberi hadiah kepadamu. Nah, misalnya begitu.
Kalau ini nazar yang tidak bagus. Dan ini tidak akan punya dampak menyembuhkan penyakitnya. Ini oleh Nabi dikomentari, orang yang bernadar seperti ini, nadar masrud itu, yastahrij min malil bakhil. Itu tidak lain adalah mengeluarkan uang dari tangannya orang-orang bakhil. Karena kalau nadarnya itu nggak terwujud, sakitnya nggak sembuh-sembuh, tetap sakit lama, dia kan nggak jadi mengeluarkan uang nadarnya tadi itu kan, nggak jadi bantu anak yatim, nggak jadi bantu orang lain, dan seterusnya itu. Nah ini nadar masrud, ini nggak bagus. Kita tidak disarankan bernadar yang seperti ini. Nah ini dalam masyarakat banyak ya orang-orang yang nadarnya itu nadar masrud ini dikecam oleh agama, ini nggak bagus ini termasuk kategori orang bakhil. Kalau nadarnya nggak terwujud, maka dia tidak akan mengeluarkan uang yang sudah diniatkan itu tadi. Nah, jadi nadar yang baik itu adalah tekad untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Saya misalnya akan puasa Senin Kemis. Nah, itu nadar ditunaikan. Baik. Ini adalah amanat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya kita tunaikan. Kemudian yang kedua, amanat antara seseorang dengan orang lain. Nah, ini antar manusia, antara kita dengan kolega-kolega kita, antara kita dengan orang lain. Nah, seperti titipan, orang menitipkan barang, orang mau pergi jauh, lalu menitipkan rumah dan isinya. Orang mau haji, menitipkan rumah dan isinya. Nah, ini kan amanat. Maka orang yang menerima amanat itu harus menjaga rumah itu dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Dan tidak boleh mengambil isinya. Dan nanti pada saat yang bersangkutan kembali dan meminta kembali amanatnya itu, maka yang dititipi amanat itu harus menyerahkan kembali kepada pemiliknya seperti semula, tanpa ada pengurangan. Nah, itu yang dimaksud titipan. Termasuk rahasia-rahasia yang dititipkan kepada seseorang, itu juga tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Kalau dibocorkan berarti dia khianat, tidak menjaga amanat itu. Nah, termasuk amanat antar manusia itu apa? Kalau ini pemimpin, maka keadilan pemimpin terhadap rakyatnya. Nah, ini juga amanat. Karena pemimpin itu terutama dalam sistem demokrasi dipilihkan atas dasar kehendaknya rakyat, atas dasar kepercayaan rakyat bahwa dia bisa menegakkan keadilan. Keadilan itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang hukum, dan lain sebagainya. Makanya tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat sekali, ya, sangat berat sekali. Kalau dia sampai tidak bisa melaksanakan itu, dosanya sangat besar, ya, dosanya sangat besar. Nah, gitu. Nah, jadi ini amanat antar manusia. Nah, jadi kita jangan bersenang-senang kalau jadi pemimpin. Nah, ada orang yang kalau diangkat jadi pemimpin malah baca kalimat tarjih, innalillah wa inna ilaihi rajiun, bukan malah membaca alhamdulillah karena melihat beratnya beban tugas amanat yang dia pikul yang harus ditunaikan itu. Nah, ada lagi amanat antar manusia itu misalnya kalau ini pemimpin agama, maka para ulama terhadap orang-orang awam. Nah, ini amanat. Artinya begini, para tokoh agama, pemimpin agama itu harus bisa memberikan pencerahan kepada umatnya. Jangan sampai pemimpin agama itu justru menjerumuskan umatnya. Para pemimpin agama itu harus bisa mencerdaskan umatnya, sehingga umatnya dalam beragama itu juga menjadi cerdas, bukan hanya taklid buta. Nah, ini berat, ini tidak gampang ini. Nah, banyak ulama yang tidak berperan seperti ini. Nah, jadi kita harus menegur orang-orang yang masuk kategori ulama yang tidak menjalankan amanat. Boleh jadi dia tidak tahu bahwa itu harus ditunaikan seperti itu. Jadi pemimpin itu harus mencerahkan, harus mengayomi, harus mengembangkan, harus mencerdaskan kepada orang awam. Nah, itu tanggung jawab
para pemimpin agama, tanggung jawab para kiai dan para tokoh agama. Nah, gitu. Ini bagian dari amanat antar manusia. Lalu termasuk amanat antar manusia ini ya, kalau kita bergerak dalam bidang bisnis, maka orang tidak boleh melakukan standar ganda. Standar ganda itu kalau untuk kepentingan dirinya dia minta dipenuhi, tapi kalau untuk orang lain dikurangi. Ini ada kecaman, ancaman di surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi celaka, binasa bagi orang-orang yang curang. Kalau mereka menimbang untuk dirinya dari orang lain, dia minta dipenuhi. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, menjual kepada orang lain, dia mengurangi. Nah, ini standar ganda. Nah, tidak diperbolehkan. Baik dalam bidang penimbangan maupun dalam bidang penakaran. Nah, itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga standar ganda itu dalam bidang-bidang yang lain, bukan hanya dalam bidang bisnis saja. Dalam politik juga sama, dalam hukum juga sama. Orang harus adil, tidak boleh melakukan kecurangan. Kalau anak buahnya kemudian diberi banyak, kalau ini lawan politiknya kemudian enggak diberi. Nah, ini kan tidak adil kalau seperti ini. Nah, ini ya kalau kita mau terapkan. Baik, jadi amanat antar manusia itu jumlahnya banyak. Ini saya hanya memberi beberapa contoh saja yang mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, amanat antara seseorang dengan lingkungan di mana dia hidup. Lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Nah, ini juga bagian dari amanat. Antara lain menyangkut pemeliharaannya agar dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, ini amanat. Misalnya begini, di lingkungan kita ada pohon yang bagus, pohon yang rindang. Itu harus kita jaga kesuburannya, supaya dia dapat memberi kesejukan kepada kita dan juga kepada orang-orang yang datang setelah kita. Ada pohon yang buahnya bagus, setiap tahun berbuah. Harus kita rawat dan harus kita jaga kelestariannya itu, supaya buah-buahnya itu bisa dinikmati oleh kita dan juga oleh generasi setelah kita. Nah, jadi kita punya tanggung jawab untuk merawat karena ini amanat. Nah, gitu. Bahkan kita ini yang hidup sekarang ini kan kita sudah makan hasil karya orang lain, generasi sebelum kita. Nah, maka kita sekarang juga harus berkarya, harus melakukan sesuatu yang itu bisa dinikmati oleh orang lain setelah kita tidak ada. Nah, ada cerita begini. Ada seorang Arab pada zaman Nabi itu sudah tua. Dia menanam pohon kurma. Maka ada temannya yang menegur, "Hei Bapak tua, Anda kan sudah tua, sebentar lagi Anda akan meninggal. Anda pasti tidak akan sempat menikmati hasil tanamanmu itu, karena ini kurma kan buahnya lama, puluhan tahun itu." Nah, ditegur begitu. Dia menjawabnya begini, "Qad gharasa man qablana fa'akalna wa nahnu liya'kula man ba'dana." Orang-orang sebelum kami telah menanam dan kita sudah menikmati hasilnya, buah-buahannya itu. Maka kita sekarang harus menanam untuk dinikmati oleh generasi sesudahnya. Wah, ini bagus sekali, luar biasa ini. Sangat Islami sekali jawaban dari Bapak tua ini tadi. Nah, ini kita di Indonesia juga begitu ini sekarang ini. Kita tidak boleh hanya membabadi hutan untuk kepentingan kita. Kita harus nanami lagi untuk dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Nah, ini yang dimaksud amanat terhadap lingkungan. Jadi lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kalau kita hidup dalam lingkungan sosial yang damai, yang sejuk, yang harmonis, nah kita tidak boleh merusak. Kita harus mempertahankan kedamaian, kesejukan, dan keharmonisan itu, sehingga ini juga bisa mengantar generasi sesudah kita menikmati iklim dan situasi yang sejuk seperti itu. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi amanat dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, amanat dengan dirinya sendiri.
Antara lain menyangkut kesehatan. Nah, ini aman dengan dirinya itu menyangkut kesehatannya sendiri. Karena seperti sabda Rasul dalam sebuah hadis itu, beliau bersabda begini, Inna li rabbika alaika haqqon, wali ahlika alaika haqqon, wali jasadika alaika haqqon. Sesungguhnya untuk Tuhanmu terhadapmu ada hak. Jadi hak antara manusia dengan Tuhan. Dan untuk keluargamu, bagimu ada hak. Antara suami istri ada hak dan kewajiban. Antara Bapak, Ibu, dan anak-anak juga ada hak dan kewajiban. Masing-masing harus menunaikan hak dan kewajiban. Ini karena amanat. Wali jasadika alaika hak. Dan bagi tubuhmu, bagimu juga ada hak. Nah, di antara hak terhadap tubuh kita, terhadap jasmani kita itu, kita menjaga kesehatan. Untuk potensi-potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, seperti daya-daya itu, daya akal, daya kolbu, daya hidup, daya fisik, ini kita harus kembangkan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hak terhadap fisik kita, hak terhadap diri kita, baik yang bersifat potensial maupun yang bersifat fisik, semuanya itu harus kita jaga, harus kita kembangkan, harus kita tunaikan. Nah, termasuk kita menjaga kesehatan itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu kita lahirkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dianugerahi oleh Allah fasilitas-fasilitas kehidupan yang sangat banyak sekali. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ada 4 amanat yang harus kita tunaikan. Baik, kita sudah bicara 2 hal. Pertama adalah proses menjadi, yang tadi sudah kita uraikan. Yang kedua, kita sudah bicara amanat, definisinya, dan macam-macam amanat itu tadi. Kita sudah ngerti. Nah, tergantung sekarang kita adalah bagaimana kita menginternalisasikan makna ini tadi ke dalam diri kita. Kemudian kita ada tekad, ada greget untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Semua amanat harus kita tunaikan. Antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama kita, antara kita dengan lingkungan kita, dan yang lain-lain. Semuanya harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya kira itu pengantar kita hari ini. Silahkan yang mau tanya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya dan materinya yang telah disampaikan kepada kami semua. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mungkin ingin mengajukan pertanyaannya, baik berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini ataupun di luar materi kita pada pagi hari ini, itu diperbolehkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan mikrofonnya, bisa juga memberi kode raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Robi. Ya, izin bertanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz perihal tentang nazar, yang mana tadi Ustadz sudah menyampaikan nazar itu ada bermacam-macam ya Ustadz. Nah, di sini saya ingin bertanya, apabila kita ingin melakukan peningkatan ibadah kepada Allah, itu apakah sebaiknya kita nazarkan atau kita niatkan di dalam hati saja, namun kita lakukan sesuai dengan yang kita niatkan, atau lebih baik kita nazarkan seperti itu Ustadz? Apakah ada perbedaannya Ustadz? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi tadi kita sudah jelaskan nazar itu ada 2 macam ya. Pertama, nazar masrud, nazar yang tidak bagus. Orang sakit yang ingin sembuh lalu bernazar dengan harapan sakitnya cepat
sembuh. Nah, ini nadar yang tidak bagus dan banyak ya. Kalau aku lulus ujian, kamu saya kasih hadiah. Nah, ini juga nadar yang masuk, nadar yang tidak bagus. Nah, kalau aku selesai ujian dan lulus, kamu saya traktir. Nah, nadar yang tidak bagus. Nah, nadar yang bagus itu nadar yang tidak bersyarat. Jadi nadar yang tidak bersyarat itu maksudnya tekad. Nah, jadi kalau orang bertekad itu kan otomatis berniat ya. Tekad untuk melakukan kebaikan seperti yang Bu Robi sampaikan, tekad untuk meningkatkan keberagamaan, religiositas dari kita. Nah, itu tekad itu namanya nadar. Nah, tekad suatu hari bertekad, nah baik itu diucapkan maupun tidak diucapkan. Nah, gitu maksudnya. Diucapkan maupun tidak diucapkan. Itu harus dipenuhi. Karena kalau kita bisa memenuhi nadar itu, tekad itu, kita dijamin masuk surga oleh Allah. Nah, itu ayatnya di surat Al-Insan ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana sarruhu mustaqiro. Siapa yang masuk surga dengan memenuhi nadar-nadar mereka. Nah, jadi Ibu kalau sudah bertekad, otomatis niatnya akan masuk di dalamnya. Nah, gitu maksudnya itu. Nah, jadi Ibu punya tekad, kerentek di dalam hati ya, kerentek di dalam hati. Itu yang dimaksud. Itu nadar itu seperti itu. Kemudian kita penuhi. Diucapkan juga boleh. Diucapkan kepada seseorang yang ada di lingkungan Ibu. Nah, aku akan bernadar misalnya tiap hari Jumat baca surat Kahfi sampai selesai. Dari awal sampai akhir. Nah, boleh itu nadar dibaca dan akan baca dengan tafsirnya sehingga paham makna dari ayat-ayatnya itu. Nah, itu nadar seperti itu. Atau misalnya bernadar, aku tiap hari akan membaca minimal 1 juz dari Al-Quran. Nah, itu nadar. Boleh jadi disampaikan pada temannya, boleh jadi tidak, tapi ditekadkan saja di dalam hatinya. Nah, jadi kalau sudah namanya bertekad, itu niatnya udah masuk di dalamnya. Karena niat itu masuk bagian amalul qalbi. Nah, jadi amal hati nurani. Bukan amal jawarih, ya, bukan amal fisik. Nah, silakan Ibu ya, jadi mau disampaikan ke pihak lain ya boleh, mau ditekadkan saja di dalam hati juga boleh. Tetapi orang bertekad itu kan berarti sudah dicatat oleh Allah. Nah, itu maksudnya sudah dicatat ini oleh Allah, itu sudah diketahui. Malaikat sudah nyatat itu tekadnya. Nah, kalau sudah bertekad jangan kemudian diabaikan. Itu main-main kalau begitu. Nah, maksudnya gitu. Bukan hanya untuk ngelabui orang, aku akan ini dan itu. Nah, tapi tidak dilaksanakan. Nah, jangan begitu. Itu sama dengan janji yang tidak dipenuhi kalau begitu. Ya, itu saya kira Bu Robi. Ya baik, terima kasih Ustadz. Jadi misalnya nih Ustadz, ketika saya nazarkan setiap hari Jumat, misalnya saya ingin bersedekah seperti itu, Ustadz. Namun ada di Sabtu Jumat tidak saya laksanakan. Nah itu saya menjadi hutang ya Ustadz ya? Nah ya, harusnya begitu ya. Tapi kalau itu karena pas tidak ada duit ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Nah, yang penting Jumat-Jumat yang lainnya tetap dilaksanakan karena udah diniati kan, sudah ditekadkan. Nah, enggak usah disebut nominalnya. Ya, kalau nominalnya disebut nanti enggak kuat, ya itu jadi masalah. Nah, sedekah itu misalnya pas nggak ada duit kan tidak harus seperti biasanya. Biasanya 100.000, ini hanya 2.000. Nah, kan nggak apa-apa, tetap sedekah, Bu. Nah, gitu. Amal itu yang baik, ajak terus-terusan, walaupun jumlahnya sedikit. Kan lama-lama jadi banyak itu. Nah, saya kira gitu ya. Nadarnya tetap harus dilaksanakan. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Juga terima kasih kepada Ibu Robi yang sudah memberikan pertanyaannya.
Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan mikrofonnya dan juga bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik Pak Ustadz, di sini ada pertanyaan dari Ibu Rizky Mayang. Kami akan membacakan pertanyaannya. Bagaimana caranya agar hati kita selalu merasa bersyukur dan tidak merasa iri dengan pencapaian orang lain? Apakah jika, mohon maaf Ustadz, pertanyaannya, bagaimana cara agar hati kita selalu merasa bersyukur dan tidak merasa iri dengan pencapaian orang lain? Apakah jika timbul rasa iri di hati kita, namun rasa iri itu memicu diri kita untuk berusaha lebih keras, itu baik? Ya. Apakah kita berdosa karena rasa itu? Nah, demikian Ustaz. Iri hati itu bahasa Arabnya hasad. Hasad itu tidak boleh. Nah, tetapi ada dua perkara yang kita boleh hasad. Hasad yang positif. Nah, sabda nabinya begini, la hasada illa fisnatain. Tidak ada iri, hasad, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, ada orang pinter dan dia dengan ikhlas menyebarluaskan ilmunya. Nah, kita mau jadi seperti itu, bagus. Nah, kita termotivasi untuk belajar terus, menjadi pinter, dan setelah pinter kita ingin mendharmabaktikan ilmu kita kepada orang lain. Nah, jadi kita mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Yang kedua, orang kaya yang dermawan, yang menafkahkan sebagian uangnya untuk kebaikan, untuk kegiatan agama, untuk kegiatan sosial, untuk memberi bantuan pada orang-orang lemah, dan sebagainya. Nah, jadi orang kaya yang dermawan. Kita ingin menjadi seperti orang kaya yang dermawan itu bagus. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dua perkara ini, malah kita didorong untuk mau mengikuti. Nah, maka oleh para ulama, untuk membedakan dengan hasad yang negatif, dua perkara ini disebut dengan istilah ghibthah. Nah, supaya beda dengan yang hasad yang dilarang. Tapi kalau yang di luar dua ini dilarang. Hasad itu kan kalau ada teman kita dapat nikmat, kita ingin supaya nikmat itu hilang dari orang yang bersangkutan. Nah, itu namanya hasad. Hasad itu sepanjang masih dalam batin, dalam hati, masih ditoleransi. Tapi kalau hasad itu lalu diikuti oleh tindakan-tindakan merusak, tindakan-tindakan destruktif, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang membawa kepada dosa. Kalau masih di batin, ada orang lain dapat nikmat lebih banyak dibanding kita, lalu kita merasa nggak senang, lalu kita istighfar pada Allah, itu masih tidak apa-apa. Nah, gitu. Saya kira banyak di antara kita yang juga mungkin punya perasaan seperti itu. Atau awalnya kita ketika ada teman kita yang sukses, kita merasa tidak senang. Nah, tapi setelah kita menyadari, akhirnya perasaan itu hilang. Nah, kan ada seperti itu. Boleh jadi semua kita pernah mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Kalau masih seperti ini boleh, tidak apa-apa. Nah, yang tidak boleh itu kalau hasad itu ditindaklanjuti, diikuti dengan tingkah laku, perilaku-perilaku yang merusak kepada pihak lain yang mendapatkan nikmat tadi itu. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, makanya yang penting kita sekarang ini ya untuk menghilangkan iri hati itu bersyukur. Syukur dengan 3 level tadi. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, ridho dengan apa yang kita dapat setelah kita berusaha maksimal. Kita ridho apa yang kita dapat, bersyukur dengan hati. Yang syukur dengan anggota badan, artinya memfungsikan nikmat itu dianugerahkan kepada kita. Nah, yang ini tadi kita sampaikan akan menambah jumlah nikmat itu. Nah, jadi biasanya orang iri hati itu karena orang kurang syukurnya, kurang mengembangkan nikmat yang ada pada dirinya. Nah, gitu. Asal hasadnya ini bukan penyakit kejiwaan. Nah, kalau udah penyakit kejiwaan ini susah untuk diobati ya. Memang ada orang-orang yang punya sakit jiwa seperti itu.
ada orang tidak punya nikmat pun dia iri hati. Nah, jadi dianggap semuanya tidak pantas untuk dipakai oleh orang lain. Baik, saya kira itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Kami kembalikan kepada Ibu Mayang. Alhamdulillah sudah mengerti Pak Akbar. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mayang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, di sini telah hadir juga bersama kita semua ibu-ibu dari Jamiah TK maupun SD. Alhamdulillah. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh Bu. Baik materi berkaitan materi hari ini ataupun di luar materi kita hari ini boleh ditanyakan. Baik, kepada Pak Adit, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak Ustadz. Memang tidak terkait sama materi, memang saya masih belajar, jadi memang belum tahu dan harus saya pertanyakan sebenarnya. Terkait tauhid, Pak Ustadz. Pemahaman terkait dengan tauhid yang diajarkan oleh Nabi dan pemahaman sahabat itu seperti apa, Pak Ustadz? Karena saya baca atau saya dengar yang sering terakhir ini, tauhid itu dibagi oleh para ulama menjadi 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, sama asma wa sifat, Pak Ustadz. Apakah memang tauhid itu harus dibagi seperti itu, Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua terkait ibadah sholat lagi, Pak Ustadz. Sholat sehari-hari. Kapan makmum itu, Pak Ustadz, bergerak untuk memulai gerakannya, kalau sujud, ruku, kalau ketika kita sedang menjadi makmum? Karena beberapa makmum atau beberapa imam, kalimat Allahu Akbarnya itu gerakannya belum sempurna, Pak Ustadz. Apakah kita nunggu imam sempurna habis gerakannya, atau ketika kalimat Allahu Akbarnya selesai baru kita bergerak? Nah, yang ketiga terkait dengan mengangkat telunjuk pada saat tahiyat, Pak Ustadz. Beberapa rekan atau beberapa makmum saya lihat ada yang pada saat at-tahiyatul ngangkat, ada yang pada saat asyhadu alla, ada yang ngangkat sebentar turun lagi. Itu yang menurut pemahaman yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat dan sampai ke kita, yang sahihnya yang mana, Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tauhid. Tauhid itu kan paham keesaan Allah seesa-esanya. Nah, tauhid ini ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi isi tauhid itu ada di dalam Al-Quran. Maka tauhid yang diajarkan oleh Nabi dan sahabat ya sama dengan isi tauhid yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tadi disebut tauhid itu dibagi 3, misalnya surat Ikhlas itu ya, Qul huwallahu ahad, itu mencakup 3 keesaan. Keesaan zat, keesaan sifat, dan keesaan perbuatan. Nah, semuanya memang ada di dalam Al-Quran. Ini ulama-ulama itu hanya membuat kategori, rincian dari tauhid yang ada di dalam Al-Quran. Tauhid zat itu artinya Allah itu esa. Dalam arti zat Allah itu tidak tersusun dari materi. Kenapa? Karena kalau zat Allah itu tersusun dari materi, berarti ada materi yang adanya mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bertabrakan dengan Al-Quran yang menyatakan wal awwalu wal akhir. Allah itu yang awal, tidak ada sebelumnya, sesuatu sebelumnya, dan Allah itu yang akhir, tidak ada sesuatu sesudahnya. Nah, jadi Allah itu al-awal wal akhir. Nah, ini Allah itu seperti itu. Nah, ini namanya tauhidul dzat. Tauhidul dzat. Nah, maka nanti tauhidul dzat ini dijelaskan di ayat lanjutannya. Lam yalid wa lam yulad.
Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena kalau Allah itu dilahirkan berarti ada sesuatu sebelum Allah, kan berarti ada oknum sebelum Allah. Nah, kalau Allah melahirkan berarti ada oknum yang menyerupai Allah, karena sesuatu yang dilahirkan mesti mirip dengan yang melahirkan itu. Nah, padahal di Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun sepertinya Allah itu. Nah, jadi rumusan itu berdasarkan kepada Al-Quran ini. Nah, itu yang dimaksud. Memang waktu zaman Nabi, zaman sahabat itu tulisan-tulisan yang seperti ini belum ada. Tetapi substansi dari ajaran itu ya di Quran itu sendiri. Rumusan-rumusan seperti ini untuk menjelaskan lebih gamblang kepada masyarakat Islam nanti diberikan oleh para pakar, para ulama-ulama yang datang sesudahnya. Nah, jadi keilmuan-keilmuan itu semua nanti kan disusun belakangan. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, semua lahir di belakang. Bukan berarti dulu tidak ada. Nah, dulu ada substansinya, tetapi penulisannya, penerjemahannya itu terjadi pada masa berikutnya. Baik, tauhid rububiyah. Ya, memang Allah di dalam Quran banyak menggunakan kata Rabbun. Qul a'udzu birabbin nas. Sabbihisma rabbika. Nah, Rabbun itu kan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai zat yang memberi reward dan punishment, Allah yang memberi fasilitas, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, itu rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu kaitannya dengan itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, gitu. Ada lagi tauhid itu tauhid tauhidul af'al yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam semesta itu hasil perbuatan Allah, tetapi Allah di dalam berbuat itu tidak langsung. Tapi Allah menciptakan aturan, menciptakan sistem, sehingga dengan berlakunya aturan-aturan dan sistem itu penciptaan-penciptaan itu terjadi. Nah, penjelasan ini belakangan memang rumusan-rumusannya itu, tapi pijakannya semuanya ada di dalam Al-Quran. Baik, jadi semua bentuk tauhid itu merujuknya kepada Al-Quran, termasuk tauhid mulkiyah yang mengidentifikasi seperti itu ya, karena ada ayat Maliki Yaumiddin, limanil mulkul yaum, dan seterusnya itu. Nah, jadi kepemilikan hakiki kerajaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jangan dibilang kalau di zaman Nabi dan zaman sahabat belum ada itu lalu tidak ada. Yang tidak ada atau yang belum ada itu rumusan-rumusan detailnya, penjelasan-penjelasan detailnya. Tetapi isinya, substansinya itu sudah ada di Quran dan di hadis itu. Ya memang zaman Nabi itu belum dibutuhkan mungkin ya penjelasan itu, karena memang orang Arab belum bersentuhan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lebih jauh. Baik, yang kedua, makmum bergerak itu kapan? Prinsipnya makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, ketika menerjemahkan makmum tidak boleh mendahului imam itu, maka ada yang kemudian mengimplementasikannya begini. Imam itu membaca Allahu Akbar untuk perpindahan geraknya itu setelah dia selesai melakukan aktivitasnya. Jadi misalnya dari berdiri mau rukuk, ketika dia rukuk, sudah posisi rukuk, dia baru bilang Allahu Akbar. Nah, sehingga makmumnya bergeraknya setelah itu. Ketika dia Sami'allahu liman hamidah, itu dia sudah posisi berdiri tegak, baru Sami'allahu liman hamidah. Nah, ada yang begitu. Ada yang membaca Allahu Akbar-nya itu bersamaan dengan gerak yang mau dia lakukan. Tapi makmumnya tetap mengikuti belakangnya, tidak bersamaan. Nah, tidak bersamaan bareng dalam arti bareng betul. Nah, gitu. Yang penting makmum tidak boleh mendahului, nyalip
si imam. Nah, gitu. Jadi ini dua-duanya benar saja itu. Nah, cuman yang satu ini kalau istilahnya usul fikih itu, yang satu ini sudah sempurna geraknya, kalau yang satu ini belum sempurna geraknya itu. Jadi masih dalam proses, kemudian diikuti oleh imam, diikuti oleh makmum. Tidak ada yang salah di sini, ya, tidak ada yang salah karena memang tidak ada tuntunan secara rigid harus. Nah, itu kan tidak ada di situ. Nah, gitu. Jadi tuntunannya itu global. Nah, tuntunannya itu global. Makmum mengikuti imam. Nah, mengikuti imam. Jadi kata mengikuti itu nanti terjemahannya seperti itu. Kemudian mengangkat telunjuk ini tergantung riwayat saja. Sama dengan Nabi itu bersedekap meletakkan tangan. Nah, itu miring kanan apa miring kiri? Itu tergantung riwayat. Nah, riwayatnya di situ banyak ya, riwayatnya itu banyak. Tergantung rawi-rawi yang meriwayatkan itu di posisi mana. Kalau yang di posisi kiri Nabi, boleh jadi melihat tangannya Nabi itu nonjol kiri ya. Yang di posisi kanan Nabi, melihat tangan Nabi di posisi kanan itu. Nah, gitu. Jadi tergantung penglihatan si rawi. Atau boleh jadi Nabi tidak selalu di kiri, tidak selalu di kanan. Boleh jadi pindah-pindah. Nah, gitu. Telunjuk juga boleh jadi begitu. Nah, kalau ini begitu, riwayatnya itu banyak, maka ulama-ulama membuat istilah begini, tanawwumul ibadah, variasi contoh ibadah yang diberikan oleh Nabi. Jadi Nabi melakukan semuanya. Doa iftitah, Nabi melakukan semua doa. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang ini wajahtu. Nah, doa rukuk sujud, ada yang subhana rabbiyal adzim, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, jadi macam-macam itu. Jadi mana saja yang mau diambil boleh. Orang mau ngangkat telunjuk bareng dengan asyhadu alla ilaha illallah boleh. Mau ngangkat dari awal dia tahiyat juga diperbolehkan. Enggak ada yang menyalahkan. Kecuali yang menyalahkan orang yang tidak tahu saja. Nah, jadi yang tidak tahu itu yang sering nyalahkan. Kalau yang tahu riwayat, itu masalah kecil, tidak perlu diperdebatkan. Silakan mana yang mau dipakai, tidak ada yang keliru asal ada tuntunan dan petunjuknya dari Rasul. Ya, saya kira begitu ya. Jadi ini tanawuk, variasi contoh yang bersumber dari Rasul. Jadi mana saja yang mau dipakai, silakan. Yang penting sumber rujukannya itu ada di situ. Nah, gitu. Makanya orang beragama itu harus pinter. Orang beragama itu harus melek terhadap agama yang dia lakukan itu. Kalau tidak, ini cenderung menimbulkan perdebatan dan pertentangan di antara umat beragama itu. Nah, ini masalahnya kan di situ. Kalau orang itu tidak pinter, namanya orang harus pinter, harus tahu itu semuanya itu. Kalau variasi ya harus tahu varian-variannya itu. Nah, itu maksudnya. Ya, saya kira begitu. Mengangkat telunjuk itu bebas saja. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Artinya kalau terkait tauhid, sama-sama tadi kami mendengar, ke depan kami coba pelajari Pak Ustadz. Sama kemarin ragu kan, kok tauhid bisa dibagi-bagi, ternyata memang secara umum sudah ada di zaman Nabi dan Rasul. Terus terkait tadi untuk kesempurnaan sholat, artinya kalau kita jadi imam, memang baiknya tadi kayaknya ambil yang poin 1 ya Pak Ustadz. Kita selesaikan, sempurnakan dulu, baru kita lafazkan takbirnya Pak Ustadz. Ya. Begitu ya Pak Ustadz? Ya, kita lihat di masjid-masjid tertentu ada yang begitu. Ya. Kalau mengambil gitu tidak apa-apa. Ya. Itu otoritas imam. Siap. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Yang ketiga, saya rasa cukup jelas Pak Ustadz. Tinggal nanti kita mau pilih yang mana dalam melaksanakan tata cara ibadah. Terima kasih Pak Ustadz. Naam Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih Pak Adit. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilahkan.
Pak Akbar, izin Pak Akbar mau bertanya Pak Akbar. Oh, silakan Bu Ika. Silakan yang mau tanya tadi Bu Hajimia, Ya, Bu Wika. ya. Melalui chat juga bisa Bu Ika. Izin Pak Akbar. Oh, silakan Bu Prof. Izin Ustadz, ini agak sedikit berbeda dengan dengan judul gitu ya. Tentang sholat duha Ustadz. Kan kalau beberapa buku yang saya baca itu kalau kita melaksanakan sholat duha itu kan minimal 2 rakaat katanya. Kemudian surah yang dianjurkan untuk dibaca itu surat Asyam sama Ad-Duha. Di rekat pertama Asyam, dan kedua Duha. Tapi kemudian ada juga buku menyatakan bahwa kita boleh membaca surat yang lain gitu ya. Tidak harus kedua surah itu karena itu punya sunnah. Atau kita juga boleh menambahkan di selain kedua surat tersebut, misalnya Asyam kita kombinasikan dengan surat Al-Ikhlas misalnya, atau dikombinasikan dengan surat yang lain gitu ya. Apakah memang seperti itu atau harus surat itulah gitu? Karena kan ini menyangkut tentang naiknya matahari gitu ya, tentang mulai siang gitu. Mungkin itu Pak Ustadz, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang sholat duha minimal 2 rakaat ya, mau lebih juga boleh, tidak ada larangan. Yang kedua tentang suratnya bebas saja. Jadi sholat wajib pun sholatnya bebas, tidak ada ketentuan. Lebih-lebih sholat sunat, tidak ada ketentuan surat-surat tertentu harus dibaca. Memang benar Nabi Muhammad diriwayatkan kalau sholat-sholat tertentu baca surat-surat tertentu. Nah, itu ada riwayatnya. Misalnya sholat Idul Fitri, sholat Id yang banyak dibaca oleh Nabi itu surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah, tapi juga ada surat yang lain juga dibaca oleh beliau itu. Nah, jadi ini tidak ada ketentuan yang saklek bahwa Nabi sholat duha baca as-sams dan al-duha, ada riwayatnya. Tapi Nabi baca surat yang lain juga ada riwayatnya itu. Nah, gitu. Silakan saja. Kalau seandainya kita kombinasi dengan surat, ada misalnya dalam satu rakaat ada 2 surat gitu yang kita baca, misalnya tidak hanya Asyam, tapi Asyam dikombinasi dengan Al-Ikhlas atau Al-Kafirun atau apa, itu tidak salah juga Ustaz ya? Oh, tidak salah juga. Ibu mau baca 3 surat juga boleh. Nah, gitu. Ibu mau baca panjang ya boleh saja. Nah, kalau ibu sholatnya sendirian ya, nah, silakan aja, itu tidak ada persoalan. Nah, kalau ini kita baca surat As-Sams itu, was-syamsi wa duhaha. Ini apa? Kita harus paham makna dari ayat. Ayat ini kan sebenarnya bicara sistem yang diletakkan oleh Allah yang berjalan secara pasti di dalam kehidupan. Coba, matahari berjalan pada porosnya, dan dia selalu setiap hari terbit dan tenggelam. Terbit di pagi hari dan tenggelam di siang hari. Ini kan sistem. Bumi kita bulat dan berputar. Ketika permukaan bumi kita ada di depan matahari, kita siang. Ketika membelakangi matahari, kan kita malam. Nah, jadi ini sistem yang berjalan terus, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rizki itu juga didapat manusia melalui sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya diem,
ya mungkin rezeki kita sedikit. Jadi kalau kita bergerak, rezeki kita jadi tambah banyak kan? Aktivitas kita tambah banyak, gerak kita tambah banyak, maka rezeki kita juga tambah banyak. Baik itu rezeki materi maupun rezeki non materi. Kalau kita tiap hari banyak berkomunikasi dengan banyak orang, maka kita mendapat banyak rezeki. Sebagian adalah rezeki itu informasi. Yang informasi ini suatu saat bisa kita pakai dan menghasilkan rezeki materi. Nah, jadi tidak harus rezeki itu dalam bentuk uang, dalam bentuk materi yang kita konsumsi. Apa saja. Nah, orang kalau banyak bergerak kan juga sehat. Nah, itu kan rezeki untuk kita semua. Nah, kalau orang di dalam rumah terus kan pengap, nggak sehat. Nah, jadi sehat, bahagia karena ketemu orang itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi rezeki ini didapat melalui sistem. Di antara sistem itu adalah bergerak itu sendiri. Nah, kita menjadi sehat, kita menjadi bahagia karena kita bertemu dengan banyak orang. Nah, jadi kira-kira kaitannya begitu ya. Kenapa mesti baca surat Wasamsi? Nah, karena Wasamsi itu salah satu pembicaraannya menyangkut sistem. Rizki itu juga didapat melalui sistem. Tidak seperti nenek ngasih uang sama cucunya begitu. Nah, Allah itu melalui sistem. Nah, saya kira itu filosofinya di situ. Kemudian Ustadz, waktu yang terbaik sebenarnya kapan? Karena kalau di masjid kami ini, biasanya kita pada subuh kan langsung ada kajian subuh itu. Nah, kajian subuh itu sampailah waktunya jam 6:20, terus kita lanjutkan dengan sholat Isra. Setelah itu sholat duhanya 4 rakaat, 2 rakaat. Apakah memang itu waktu yang terbaik untuk duha setelah sholat Isra itu, atau memang ada waktu yang lain yang lebih baik? Kemudian sholat Isra itu misalnya kalau kita sedang tidak ikut kajian subuh di masjid, apakah kita juga boleh melaksanakan sholat Isra itu di rumah? Terima kasih Ustadz. Jadi panjang pertanyaannya. Maaf. Kalau kita baca penjelasan di kitab-kitab hadis ya, sholat syuruk atau sholat isyraq itu sebenarnya sholat duha di awal waktu. Nah, jadi kalau ibu mau sholat duha di awal waktu ya, itu yang disebut dengan sholat isyraq itu tadi, sholat syuruk itu. Jadi tidak berbeda itu sebenarnya, penjelasannya begitu. Tetapi kita bisa sholat duha lebih siang, mungkin jam 7, mungkin jam 7:30, nah, kira-kira sampai jam 10, nah, gitu. Silakan aja. Tapi biasanya orang sholat duha itu kan ketika mau memulai kegiatan, ya, ketika orang mau bergerak keluar dari rumah, kemudian sholat duha. Melaksanakannya boleh di rumah, boleh di masjid, nggak ada ketentuan di sini, ya, nggak ada ketentuan. Sholat isyraq, sholat duha di awal waktu juga boleh dilakukan di rumah. Ketika subuh di masjid, kemudian kegiatan di masjid sampai habis subuh, setelah itu selesai pulang, lalu di rumah beberapa waktu kemudian baru sholat isyraq atau baru sholat duha, ya silakan aja, boleh-boleh saja di situ. Nah, di sini perbedaan pendapatnya, ada yang mengatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha. Nah, itu aja persoalannya. Tapi mayoritas mengatakan ini sholat duha di awal waktu. Nah, jadi sholat duha awal. Bukan ini sholat lain. Nah, bukan sholat lain. Nah, itu saya baca di syarahnya itu begitu. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Prof. Nah, selanjutnya Pak Ustadz, di sini ada pertanyaan dari Ibu Clara Octavia, yang mana pertanyaannya tentang apa? Adakah kewajiban bagi kita untuk berziarah? Dan apabila kita tidak berziarah ke makam orang tua dikarenakan keadaan jarak yang jauh, adakah dosa kita terhadap almarhum? Demikian pertanyaan Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ziarah itu hukumnya sunat. Dasarnya sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya Nabi Muhammad melarang kalian ziarah kubur.
karena motivasinya keliru. Nah, sekarang setelah diluruskan oleh Nabi, motivasinya itu kamu sudah tahu, tidak tawasulan lagi, ziarah kubur itu. Nah, silakan sekarang kamu ziarah. Itu kan Nabi itu. Ini menurut kaidah usul fikih, al-amr ba'dan nahyi yadullu 'alan nadbi. Perintah yang datang sesudah larangan itu menunjukkan kepada hukum sunat. Nah, jadi ziarah kubur itu mau ziarah orang tuanya, kakeknya, anggota keluarganya maupun yang lain-lain itu hukumnya sunat. Tapi yang lebih dianjurkan itu mendoakan. Nah, mendoakan orang tua. Nah, kalau mendoakan itu bisa dari rumah, tidak harus dari tempat beliau dikuburkan ya. Orang habis sholat mendoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tiap habis sholat. Nah, itu bagus malahan. Nah, gitu. Kalau ziarah kubur itu kan salah satu faedahnya adalah mengingat kepada kematian. Nah, mengenang kembali kepada orang tua. Mungkin kesannya lebih mendalam daripada hanya mendoakan di rumah, kira-kira begitu. Tapi kalau secara hukum ini sunat. Jadi perintah setelah larangan itu maknanya sunat, tidak wajib. Kalaupun orang tidak ziarah kubur, ya tidak apa-apa. Tapi harus jangan tidak mendoakan loh. Nah, tidak ziarah, datang ke kubur, tapi tetap mendoakan, baik di rumah maupun di masjid ketika habis sholat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ini adalah salah satu bentuk kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Nah, gitu. Dan juga mendoakan kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, guru-guru kita. Nah, gitu. Penting ini menghormati orang-orang yang punya jasa kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kami kembalikan kepada Ibu Clara. Gimana, Bu? Cukup Pak Akbar, terima kasih Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ari Frianto. Pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz seputar sholat Ustadz. Ya. Kita kan sholat tuh harus dalam keadaan bersih dan suci ya Ustadz ya. Bagaimana kalau kita dalam perjalanan itu kondisi kita berkeringat, terus dapat panggilan sholat, kita pulang suci untuk mandi dulu atau kita berhenti untuk sholat? Dan sedangkan kita takut kalau kita ikut sholat berjamaah, kondisi kita ini kan berkeringat Ustaz, terus mungkin menimbulkan aroma yang macam-macam, nanti membuat kusuk yang jamaah yang lain, itu gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Ya, sholat asal tidak dalam keadaan najis atau membawa najis, maka itu diperbolehkan. Kalau keringat ini kan bukan najis ya, hanya mungkin kalau keringatnya berbau itu menjadi tidak enak pada lingkungan di mana kita beraktivitas. Nah, gitu. Hanya kita tidak bersih dalam kondisi kotor, tapi bukan najis. Memang lebih afdolnya kita mandi. Nah, makanya sekarang pilihannya, kalau mandi dulu, waktunya masih nyanda apa tidak, masih cukup apa tidak. Karena ketentuan sholat itu pada waktunya. Nah, gitu. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sholat bagi orang-orang mukmin itu sudah ada ketentuan waktu-waktunya. Nah, jadi antara waktu-waktu yang tersedia itu aja dipertimbangkan. Subuh misalnya sekarang dari jam 4:30 sampai jam 6. Kalau ini masih jam 5:30, nah masih cukup misalnya kan gitu. Kalau duhur misalnya sekarang dari jam 11.45 sampai jam 3. Nah, kita pergi ini masih jam 1:30. Nah, masih nyanda sampai rumah, mandi dulu, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak nyanda waktunya, ya lebih baik sholat dalam perjalanan. Nah, gitu. Yang penting tidak membawa najis. Pakaiannya tidak najis, hanya kotor. Nah, tapi ini kotor yang dimaafkan karena keringat itu tadi.
Makanya perintah mandi itu khususnya hari Jumat. Orang-orang yang mau pergi ke Jumat diperintahkan mandi karena ini berkumpul dengan orang lain. Gitu. Kalau yang sholat pribadi tidak diharuskan. Tapi pertimbangan pribadi ya itu lebih baik mandi. Gitu ya. Yang penting jangan kelewat waktu, masih dalam waktu. Nah, itu aja yang harus dijaga. Kalau kelewat waktu kita kan jadi dosa, tidak melaksanakan sesuai perintah. Berarti kita menyalahi amanat. Itu saya kira ketentuannya. Baik, terima kasih Ustaz, penjelasannya sudah paham. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami masih membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Akbar. Ya Pak. Mohon izin, ada yang mau tanyakan lagi nih, siap Pak. Silakan, pertanyaan Pak Bu Prof karena belum ada yang tanya juga. Afwan Pak Ustadz, kait sholat sunat syuruk Pak Ustadz. Saya dengar kajian sih Pak Ustadz, belum baca kitabnya Pak Ustadz, tapi sholat sunat syuruk itu katanya ada syaratnya Pak Ustadz. Yang pertama bersolat berjamaah di masjid, subuh berjamaah, setelah itu zikir atau dari masjid. Yang ketiga melaksanakan sholat pada saat tergelincirnya matahari atau terbitnya matahari di awal. Terus fadilahnya mendapatkan pahala semisal haji dan umroh, sempurna kata Rasulullah. Nah, emang mohon izin kalau kita tidak memenuhi 3 syarat tadi, artinya kita sholatnya pindah ke rumah, apakah fadilah itu didapat atau masih bisa disebut sholat syuruk Pak Ustadz? Menindaklanjuti pertanyaan Bu Prof. Makasih Pak Ustadz. Iya, jadi fadilah itu kan maksudnya nilai tambah yang didapat oleh seseorang karena dia melakukan kegiatan. Nah, kalau orang melakukan kegiatan sholat berjamaah di masjid, lalu melakukan kajian di masjid itu juga, lalu ditambah sholat duha di awal waktu, maka fadilahnya kan banyak di situ. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau dia sholat duhanya dibawa pulang ke rumah, ya tetap dapat fadilah. Sholatnya tidak harus di masjidnya itu kan. Nah, gitu. Cuman di sini yang dimaksud adalah kalau gabungan dari 3 kegiatan itu dilaksanakan secara berturut-turut, maka fadilahnya itu sempurna bagi yang bersangkutan. Nilai tambah yang dia dapat itu sempurna. Kalau dia hanya melakukan 2 kegiatan, sholat subuh dan kajian, ya dapat fadilah, tapi tidak sempurna seperti yang melakukan 3 kegiatan tadi itu. Nah, jadi ini kan pujian dan jaminan fadilah kepada mereka-mereka yang utuh di dalam menjalankan 3 kegiatan itu tadi. Jadi ketentuan sholatnya tidak harus di masjid, mau dibawa ke rumah juga boleh. Yang penting gandeng waktunya kan, nah masih gandeng waktunya itu. Itu yang dimaksud. Sama dengan orang sholat jamaah di masjid, lalu sholat sunatnya di rumah, kan nggak apa-apa, boleh-boleh saja itu. Itu tidak harus di masjid. Malah kalau di rumah, fadilahnya banyak, karena tempat yang nanti melaporkan kepada Allah kegiatan-kegiatannya itu banyak. Tempat yang di rumah, tempat yang di masjid. Nah, berdasarkan surat Az-Zalzalah itu. Nah, gitu. Nah, ini sholatnya di rumah, malah laporan kegiatannya jadi banyak. Ada kegiatan di masjid, ada kegiatan di rumah. Nah, gitu. Kalau mau dihitung banyak-banyakan nilainya malah banyak di rumah jadinya. Itu ya, kalau mau dikalkulasi pakai logika nalar. Kira-kira begitu. Jadi boleh-boleh aja kegiatannya sholatnya di rumah. Tidak apa-apa. Tidak ada larangan di situ. Tetap dapat fadilah. Baik Pak Ustadz. Kalau fadilah yang sempurna tadi tetap 3 di masjid harus dilaksanakan, cuma tidak ada larangan untuk di rumah Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Naam Pak Ustadz. Jazakallah khairan.
Terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Adit. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di jam 11:30, mengingat waktu kita sebentar lagi masuk waktu zuhur. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Pada hari ini insya Allah nanti akan kita sambung pada Sabtu depan dengan tema amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kami selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang telah menghadiri kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi terkait materi kita hari ini, yaitu menjadi pribadi yang amanah, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menjaga amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, baik itu amanah kepada Allah, kepada sesama manusia, juga amanah kita kepada lingkungan kita. Dan semoga pengajian hari ini senantiasa mendatangkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, kajian kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.